Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki kompetensi dasar 3.9. Ini merupakan minggu yang kedua ya. Yang akan kita bahas materinya adalah konsep pemasaran. Anak-anak, ini lanjutan dari pertemuan yang pertama kemarin ya. Baik, sekarang silakan kalian perhatikan PPT dari Ibu. Kita masuk pada jam pertemuan yang kedua ya. Materi kita adalah konsep pemasaran. Sekarang perhatikan PPT berikutnya. Anak-anak, ada 7 konsep pemasaran yang akan kita pelajari ya. Ini ada kebutuhan, keinginan dan permintaan, kemudian produk, nilai biaya dan kepuasan, pertukaran transaksi, hubungan dan jaringan, pasar, pemasaran, dan pemasar atau pembeli. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan itu adalah keadaan perasaan kekurangan terhadap pemuas dasar tertentu. Ya, ini seperti manusia itu membutuhkan makan ya, membutuhkan pakaian, membutuhkan perumahan, itu termasuk kebutuhan yang sangat mendasar. Kemudian keinginan itu adalah dorongan-dorongan akan pemuas dari kebutuhan tersebut. Itu keinginan. Kalau permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu dan menginginkan nasi gudeg dan kemudian membutuhkan pakaian khusus orang Jawa dan sebagainya, itu permintaan. Yang kedua adalah produk, barang, jasa, dan gagasan. Anak-anak, produk itu bisa berupa 3 macam. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa juga berupa gagasan. Nah, itu ya. Jadi produk itu segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi dan memuaskan suatu kebutuhan dan atau keinginan manusia. Jadi tadi yang pertama tadi adanya kebutuhan, keinginan dan permintaan itu semuanya bisa terpuaskan dengan adanya produk. Yang ketiga adalah nilai, biaya, dan kepuasan. Jadi gini nak ya, barang itu mempunyai nilai tinggi apa tidak? Kalau mempunyai nilai tinggi pasti biayanya mahal. Kalau biayanya mahal pasti dia akan memberikan kepuasan bagi si pengguna barang tersebut. Misalnya nih, mobil dengan harga 500 juta pasti akan lebih memuaskan daripada mobil yang hanya harganya 150 juta. Itu jadi nilai mobil itu tinggi, biayanya mahal, maka akan memberikan kepuasan pada si pemakai tersebut. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat adalah pertukaran dan transaksi. Pertukaran ini adalah perbuatan untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Itu pertukaran ya. Jadi tukar itu berarti ada gantinya gitu. Kemudian pertukaran ini akan terjadi apabila memenuhi 5 kondisi. Yang pertama, harus ada 2 pihak ya, pihak yang menukar dan pihak yang ditukar. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang bernilai bagi pihak lain, jadi sama-sama membutuhkan. Kemudian masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan mengantarkan. Ya, ini harus bisa berbicara ya, dan ada fasilitas untuk mengantarkan. 4. Masing-masing pihak bebas menolak dan menerima tawaran. Kalau memang tidak menyetujui dari barang yang ditukar, maka orang tersebut bisa menolaknya. Apabila setuju dengan tawarannya, maka bisa menerima pertukaran tersebut. Kemudian masing-masing pihak percaya akan lebih baik dari sebelum pertukaran. Ya, jadi mereka mau bertukar barang apabila setelah terjadi penukaran akan mengakibatkan kondisi lebih baik. Nah, kalau transaksi adalah pertukaran nilai antara dua pihak. Yang ada 2 jenis transaksi. Yang pertama adalah transaksi moneter klasik, yaitu transaksi yang membutuhkan uang sebagai salah satu nilai imbalan produk yang ditukar ya. Jadi ini ditukar dengan uang begitu. Kalau yang B ini transaksi barter, ini tukar menukar barang. Kalau tadi barang dengan uang, kalau yang barter ini adalah barang dengan barang.
Nah, kemudian hubungan dan jaringan. Ini maksudnya gimana? Maksudnya ini adalah ini jangka panjang ya. Kalau kita mempunyai pikiran jangka panjang akan membangun suatu hubungan dan jaringan kepada pelanggan. Ini kita mempunyai tujuan agar nanti terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Bisa juga kepada penyetor, kepada dealer, dan kepada pemasok gitu ya. Nanti kalian bisa membaca di sini, Ibu sudah memberikan keterangannya. Keenam adalah pasar. Pasar itu adalah semua konsumen dan pelanggan yang potensial, yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu, yang memiliki kesamaan gitu ya. Jadi ada pelanggan, ada konsumen yang berpotensi untuk memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Itu pasar. Kalau dulu pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jadi sekarang lebih luas lagi, yaitu dengan adanya konsumen atau pelanggan yang potensi ya, yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu, yang memiliki kesamaan dengan orang lain. Itu namanya pasar. Kemudian nomor 7 adalah pemasar dan calon pembeli. Pemasar itu adalah orang yang mencari pembeli agar mau membeli barang dagangannya. Itu pemasar. Kalau calon pembeli adalah orang yang akan membeli produk-produk kita. Itu calon pembeli. Sekarang konsep inti pemasarannya ini nanti dibagi dua, jumlah nilai bagi pelanggan dan jumlah biaya pelanggan. Ini masing-masing ada 4 bagian. Sekarang kita bahas jumlah nilai bagi pelanggan ya. Ini nilai produk, artinya seberapa besar produk yang diciptakan oleh suatu perusahaan tersebut. Kemudian nilai pelayanan, artinya seberapa besar layanan penjual kepada pembeli. Nilai personel, artinya seberapa kompetensi seorang personel dalam menciptakan produk tersebut. Kemudian nilai citra, ini artinya seberapa besar citra atau daya tarik barang tersebut kepada masyarakat. Ini masuk dalam jumlah nilai bagi pelanggan. Sedangkan jumlah biaya pelanggan ini adalah biaya moneter, artinya seberapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Biaya waktu, artinya waktu ini dibiayai berapa, seberapa besar waktu yang digunakan untuk menciptakan barang tersebut. Kemudian biaya tenaga ya, artinya seberapa besar tenaga yang dikeluarkan untuk menciptakan produk tersebut. Jadi masing-masing ini diberi biaya ya, itu. Kemudian biaya pikiran, ini seberapa besar daya pikiran kita untuk menciptakan produk tersebut. Kemudian setelah dijumlah dari biaya-biaya tersebut, maka akan diketemukan nilai yang diserahkan kepada pelanggan. Ya, di sini ya. Ini jadi penjual nanti bisa menentukan berapa besar barang atau produk yang akan dijual kepada pembeli. Jadi di sini ya, artinya nilai yang diserahkan pada pelanggan ini lebih murah atau lebih mahal. Demikian tadi PPT dari Ibu tentang konsep pemasaran. Tolong kalian ulangi lagi agar lebih paham dan lebih jelas. Kemudian bila ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Anak-anak, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.